teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana dengan kakak-kakak sekolah minggu? Luar biasa. Bertemu lagi dengan kakak El hari ini. Dan kakak El tidak sendirian. Ada kakak Eber. Halo adik-adik. Ada kakak Kesia. Halo adik-adik. Dan juga ada kakak Gilang. Hai. Dan terakhir ada kakak Sarah. Nah, hari ini kita sudah semangat ya, siap untuk beribadah hari ini. Yuk, yang belum siap, cepat kita siapkan dulu hati pikiran kita, duduk yang rapi, ambil Alkitabnya, jangan lupa juga ya. Nah, tema kita hari ini adalah Bileam memberkati Israel. Wah, bagaimana ya kisahnya? Pasti adik-adik penasaran kan? Nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya. Oke, sekarang kita akan memulai. Kakak ya undang semuanya berdiri. Yuk kita berdiri, kita harus semangat hari ini. Ya, mensyukuri karena Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kita. Kita angkat pujian, satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat tangan kita sama-sama ya. Sekali lagi, kakak-kakak di sini akan mewakili haleluya dan adik-adik di rumah harus menyanyikan dengan semangat puji Tuhan. Oke? Kita ulangi sekali lagi ya. Musik. Siap-siap adik-adik di rumah puji Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama beribadah hari ini. Yuk teman-teman, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan, kami dapat beribadah bersama di ibadah sekolah minggu kami hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu masih semangat kan? Masih dong, kakak masih semangat tidak? Masih dong ya. Nah, karena kita masih semangat, kita masih tetap bangkit berdiri ya teman-teman ya. Kita mau mengangkat pujian Taat Itu Indah. Indah
sebagai anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi taat. Ya, nah kita akan mengangkat satu pujian kembali. Dengar Dia panggil nama saya. tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah dipersiapkan persembahannya. Nanti teman-teman apabila ada kesempatan, teman-teman juga bisa memberikan kepada orang tua, dan nanti melalui orang tua bisa mentransferkan ke bendahara jemaat kita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita mengangkat pujian "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Dibanding
Adik-adik, kita akan berdoa. Sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami di sepanjang hari ini hingga pada hari ini. Kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah supaya persembahan yang kami berikan dapat menjadi alat untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat, temanya adalah Bileam memberkati Israel. Untuk kelas kecil akan dibawakan oleh Kakak Nina, dan untuk kelas tengah dan tangguh akan dibawakan ceritanya oleh Kakak Iki. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terucaplah siapaku sesungguhnya. Sekali lagi ya, kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, Halo, selamat siang adik-adik semuanya yang ada di rumah. Puji Tuhan, Kakak Iki senang banget karena Kakak Iki sehat, dan Kakak Iki percaya adik-adik di rumah juga anak-anak kelas tanggung dan kelas tengah juga pasti sehat-sehat ya. Senang ya rasanya kita bisa ketemu lagi, dan Kakak Iki juga boleh diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Meskipun ibadah kita melalui YouTube, tapi tidak menutup sukacita kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan fokus. Oke, matanya saat ini fokus ke Kakak Iki semua ya, karena Kakak Iki akan memberikan cerita firman Tuhan yang menarik buat adik-adik semuanya. Oke, untuk itu sebelumnya Kakak Iki mau kita semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena siang hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan pada kesempatan saat ini kami boleh bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, kebaikan untuk kami melewati hari lepas hari kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, udah siap semuanya ya. Oke, kalau udah siap semuanya, Kakak Iki mau semuanya pegang Alkitabnya, taruh di depan muka adik-adik semuanya, taruh di dada, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Udah siapin belum Alkitabnya? Kakak Iki lihat kayaknya ada yang belum, coba. Anak-anak tanggung udah belum? Udah, bagus. Coba anak-anak yang tengah, coba. Udah belum? Wih, bagus. Udah siap semuanya ya, oke? Pegang Alkitabnya, kita buka Alkitabnya bersama-sama ya. Tunggu dulu, sebelum kita buka Alkitab semuanya, Kakak Iki mau cerita dulu nih adik-adik. Nah, jadi begini adik-adik. Kakak Iki tuh dulu kecil, itu pernah satu kali, waktu hujan deras, Kakak Iki main hujan-hujanan adik-adik. Sama seperti gambar ini nih adik-adik. Nih, sama seperti gambar ini loh adik-adik. Nih loh adik-adik. Tuh, sama seperti gambar ini adik-adik. Nah, Kakak Iki juga dulu main hujan-hujanan sama seperti ini adik-adik. Ini seperti cewek ini nih adik-adik. Nah, jadi ceritanya tuh adik-adik, waktu itu hujan deras. Lalu teman-teman Kakak Iki nih, teman-teman Kakak Iki manggil Kakak Iki nih. Iki, main hujan yuk. Yuk Iki, main hujan yuk. Nah, adik-adik tahu nggak? Kakak Iki dari dalam rumah, papa mama Kakak Iki bilang begini, kakak jangan main hujan, nanti sakit. Tahu nggak Kakak Iki jawabnya apa? Kakak Iki jawabnya begini adik-adik. Nggak bakal sakit. Kakak mah nggak bakal sakit kok, kakak mah kuat. Kakak Iki akhirnya keluar rumah main hujan tuh. Kakak Iki nggak dengerin apa yang papa mama Kakak Iki bilangin. Satu kali adik-adik, besoknya ternyata badan Kakak Iki demam adik-adik. Dan Kakak Iki akhirnya dikompres. Wah, badan Kakak Iki nggak enak banget. Ternyata Kakak Iki sakit adik-adik.
Kakak Iki nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Kakak Iki cuma bisa ngeliat teman-teman Kakak Iki main, adik-adik Kakak Iki main, Kakak Ikinya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa tidur, badannya dikompres, kepalanya dikompres, dan minum obat. Tuh nggak enak banget. Ditambah lagi papa mama Kakak Iki bilang begini, itulah nggak dengar kan apa yang papa mama bilang. Akhirnya apa? Sakit. Sama seperti gadis ini adik-adik. Main hujan, tahu-taunya sakit. Tuh lihat tuh, bengong, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang adik-adik, pasti adik-adik nanya, nah iya ya kakak Iki bener juga. Tapi apa sih kakak Iki hubungannya sama cerita kakak Iki, cerita firman Tuhan yang akan kakak Iki bawain? Ada hubungannya adik-adik. Nah sekarang baru kita buka firman Tuhan kita membaca Alkitab dulu ya adik-adik ya. Nah kita buka kitab perjanjian lama bilangan. Nah adik ayo buka kitab perjanjian lama, kitab bilangan. Nah udah belum? Udah dapat belum bilangan? Perjanjian lama loh, bilangan. Udah belum? Udah ya? Bagus. Kalau udah, kita buka kitab bilangan. Kitab bilangan pasal 24 ayat 10 sampai 14. Kitab bilangan 24 ayat 10 sampai 14. Udah belum? Hah? Oh udah, pinter-pinter nih anak kelas tanggung dan kelas tengah, hebat. Oke, kalau begitu kita buka ya kitab kita ya. Oke, kalau gitu adik-adik, kita buka kitabnya, kita sudah dapat kitab bilangan 24 ayat 10 sampai 14. Kakak Iki akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Jadi adik-adik dengarin sambil baca juga ya pelan-pelan ya. Oke, kitab bilangan 24 ayat 10 sampai dengan 14. Nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan aku katakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Wah, mantap ya firman Tuhan kita lewat Alkitab kita ini yang tadi kita boleh baca bersama-sama. Nah, pasti adik-adik langsung bertanya lagi, Kakak Iki, cepetan dong, apa dong hubungannya? Terus cerita firman Tuhannya apa? Apa hubungannya sama cerita Kakak Iki di awal tadi? Nah, ada hubungannya adik-adik. Jadi cerita kita ini masih berhubungan dengan cerita minggu lalu. Ceritanya tentang apa? Masih tentang Bapak Bileam adik-adik. Kakak Iki, apa hubungannya Bapak Bileam sama anak yang tadi main hujan? Nah, sama adik-adik. Nah, Bapak Bileam ini kenapa sih adik-adik? Nah, Bapak Bileam ini jadi adik-adik, pada saat itu sampailah Bapak Bileam ke kota Moab adik-adik. Ini Bapak Bileam adik-adik. Adik-adik Bapak Bileam sampai ke kota Moab adik-adik. Dan di sana akhirnya Bapak Bileam bertemu dengan siapa? Dengan Raja Balak adik-adik. Nah, ternyata Raja Balak ini jahat tahu adik-adik. Ketika Bapak Bileam sampai di sana, Raja Balak langsung bilang kepada Bapak Bileam, untuk apa? Untuk mengkutuki musuh mereka yaitu bangsa Israel adik-adik. Dibawalah sama Raja Balak Bapak Bileam menuju kota Kiryat Huzot adik-adik, di kota Moab itu adik-adik. Kota apa? Kiryat Huzot adik-adik. Nah, ketika tiba di sana, Raja Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan domba, kambing domba adik-adik pada saat itu.
Nah, Bapak Balak bilang begini adik-adik, aku akan memberikan semuanya kepada kamu, asal kamu mau mengkutuki siapa? Bangsa Israel adik-adik. Nah, sebagian dikirimkan kepada Bileam dan pemuka-pemuka yang bersama dengan dia. Nah, adik-adik tahu nggak? Jadi disiapkan semua hadiah itu, lembu jantan, kambing domba, dikirimkan kepada Bapak Bileam pada saat itu adik-adik. Karena apa sih adik-adik? Karena apa tujuannya di Raja Balak ini mengirimkan itu semuanya untuk apa? Supaya keinginannya terkabul, yaitu apa? Sekali lagi kaki bilangin keinginannya yaitu adalah mengkutuki bangsa Israel adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik? Keesokan harinya Raja Balak membawa Bapak Bileam mendekati Bukit Baal. Nah, dari bukit itu terlihatlah bagian paling ujung dari bangsa Israel adik-adik. Wah, dia bilang, tuh bangsa Israel tuh, Bapak Bileam tuh bangsa Israel. Lalu eh, Bileam meminta kepada Raja Balak untuk mendirikan 7 mesbah dan mempersiapkan 7 ekor lembu jantan adik-adik. Nah, dipersiapkan akhirnya adik-adik, disiapkan tuh 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor kambing domba. Lalu apalagi adik-adik, mendirikan 7 mesbah adik-adik, 7 mesbah, 7 ekor lembu jantan dan apa, dan 7 kambing domba adik-adik. Nah, Raja Balak pun melakukan seperti yang diminta Bapak Bileam. Wah, Bapak Bileam pikir nggak bakal dilakukan sama Bapak Balak, sama Raja Balak. Karena apa? Banyak sekali. Tapi ternyata dilakukan adik-adik nih. Tuh, dibuat mesbahnya. Dibuat 7 mesbah seperti ini adik-adik. Dan apa adik-adik? Di tiap mesbahnya ditaruh apa? Ditaruh 7 lembu jantan dan 7 kambing domba adik-adik. Nah, wah, pokoknya dibuatlah sedemikian rupa sama Raja Balak supaya apa? Supaya Bapak Bileam mau mengikuti apa yang diperintahkan Raja Balak adik-adik. Nah, bingung dong Bapak Bileam adik-adik. Bapak Bileam akhirnya pergi adik-adik. Bapak Bileam pergi ke sebuah bukit yang gundul. Lalu di sana dia bertemu dengan Tuhan Allah adik-adik. Tuhan Allah bilang begini sama Bapak Bileam, jangan ikutin apa yang diperintahkan oleh Raja Balak. Ikuti apa yang aku perintahkan. Wah, Bapak Bileam mikir, oh gitu ya Tuhan Allah. Oke lah kalau begitu, aku akan kembali kepada Raja Balak. Nah, Bapak Bileam kembali kepada Raja Balak adik-adik. Ketika Bapak Bileam kembali, Raja Balak masih berdiri loh adik-adik di samping korban-korban dan mesbah yang disuruh dipersiapkan adik-adik sama Bapak Bileam. Nah, Bapak Bileam pun mengucapkan apa yang Tuhan Allah tadi beritakan adik-adik. Tuhan Allah perintahkan kepada Bapak Bileam. Bapak Bileam bilang bahwa dia tidak bisa mengikuti apa yang Raja Balak bilang adik-adik. Wah bingung dong Raja Balak, semuanya udah disiapin. Raja Balak marah adik-adik. Apa-apaan kamu ini? Gak mau aku mempersiapkan semuanya, kok kamu malah gak mau mengikuti apa yang aku perintahkan? Wah dia marah adik-adik. Wah pokoknya kalau marah kan pasti adik-adik pernah ya marah adik-adik. Oh kakak itu juga marah. Begitu adik-adik. Wah pokoknya aku gak suka, kamu harus ikutin apa yang aku bilang. Bapak Bileam akhirnya balik lagi bertemu dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah masih sama memberitakan kepada Bapak Bileam, jangan ikuti Raja Balak, tapi ikuti apa yang aku perintahkan. Kembali lagi dong Bapak Bileam kepada Raja Balak. Bapak Bileam kembali lagi dan bilang kepada Raja Balak bahwa dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan. Dia tidak mau mengkutuki bangsa Israel adik-adik, tapi dia cuma mau memberkati bangsa Israel. Wah, makin marah adik-adik Raja Balak adik-adik. Wah, Raja Balak marah. Kira Raja Balak bilang gini, wah pokoknya dia marah lah adik-adik. Nah, sama seperti firman Tuhan nih. Kita baca bareng-bareng lagi yuk firman Tuhan kita tadi. Nih, coba adik-adik baca di ayat ke-11. Oleh sebab itu, nyala engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Nah, lihat gambar yang ini adik-adik. Bapak Balak ini udah mempersiapkan semuanya. Bahkan dia mempersiapkan apa tadi adik-adik? Lembu jantan. Dia mempersiapkan semuanya, udah dikirimkan kepada Bapak Bileam. Asal Bapak Bileam mau mengikuti apa yang Raja Balak bilang. Apa sih yang Raja Balak perintahkan? Untuk apa? Mengkutuki bangsa Israel. Tapi Bapak Bileam tidak melakukan itu adik-adik. Bapak Bileam hanya taat kepada Tuhan Allah. Apa yang Tuhan Allah bilang, itu yang Bapak Bileam mau
lakukan. Tahu nggak adik-adik, Bapak Bileam bilang apa kepada Raja Balak ketika Raja Balak bilang tadi? Kita baca lagi sama-sama adik-adik di ayat yang ke-12. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Raja Balak memberikan aku emas dan perak seistana penuh loh adik-adik. Aku tidak akan sanggup melanggar titah perintah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan aku lakukan. Wah, luar biasa nggak adik-adik? Menurut Kakak Iki luar biasa Bapak Bileam adik-adik. Dia mau taat hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Allah, bukan kepada siapa, bukan kepada orang lain, termasuk Raja Balak adik-adik. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya Kakak Iki sama cerita tadi? Sama adik-adik, cerita tadi hubungannya adalah bahwa kita harus jadi anak yang taat. Coba aja anak yang tadi mau taat sama papa mamanya. Mau taat, coba aja waktu itu Kakak Iki mau taat sama papa mama Kakak Iki. Kakak Iki nggak bakalan sakit ketika papa mama Kakak Iki bilang, jangan mandi hujan nanti sakit. Harusnya Kakak Iki masuk ke dalam dan apa? Mendingan tiduran aja. Langsung tiduran, nikmatin hujannya di luar. Pokoknya nonton TV aja, pasti Kakak Iki nggak akan sakit. Sama seperti anak perempuan tadi. Pada akhirnya ketika kakak Iki nggak dengerin dan nggak taat sama papa mama kakak Iki akhirnya sakit. Ya kan adik-adik, sama seperti Bapak Bileam adik-adik. Bisa aja Bapak Bileam nggak mau ikutin apa yang Tuhan Allah bilang. Bisa adik-adik, dia ikutin apa yang Raja Balak bilang. Karena Raja Balak udah mempersiapkan emas dan semuanya banyak sekali adik-adik. Satu istana penuh loh tadi di Alkitab yang bilang. Alkitab yang bilang loh, bukan kakak Iki yang bilang. Alkitab bilang Bapak Raja Balak udah mempersiapkan seistana penuh uang, emas, dan yang lain-lain. Untuk apa Bapak Bileam? Asal Bapak Bileam mau mengikuti perintahnya. Tapi apa? Lihat, Bapak Balak sama sekali nggak mau melakukan itu. Bapak Bileam nggak sama sekali nggak mau melakukan itu. Bahkan Bapak Bileam malah memberkati bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel diberkati oleh Bapak Bileam seperti apa yang Tuhan Allah perintahkan. Nah, adik-adik sama seperti yang tadi di awal cerita Kakak Iki bilang tadi. Jadi kita tuh harus taat adik-adik. Kalau Kakak Iki taat pada saat itu, seperti anak perempuan tadi taat, tidak main hujan, pasti nggak akan sakit. Nah, Bapak Bileam juga bisa aja Bapak Bileam nggak taat sama Tuhan Allah. Tapi apa? Bapak Bileam tidak akan diberkati adik-adik. Bangsa Israel juga tidak akan diberkati adik-adik. Nah, kalau kita taat sama orang tua, taat sama Tuhan, kita pasti disayang sama orang tua dan terlebih khusus disayang sama Tuhan. Tapi apa sebaliknya adik-adik? Kalau kita tidak taat sama orang tua, pasti kita diomelin seperti kakak Iki di awal tadi. Pasti akan diomelin dan ujung-ujungnya apa? Sakit adik-adik. Tapi kalau kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh papa mama di rumah, pasti disayang. Dan kita akan juga disayang oleh Tuhan adik-adik. Nah, dari cerita ini kita juga belajar ya adik-adik bahwa lewat mulut kita juga bisa memberitakan yang baik-baik adik-adik. Tuhan lewat papa mama pasti akan memberitakan dan memerintahkan yang baik-baik. Dan itu tugas kita untuk menuruti adik-adik. Bisa aja kita nggak nurut, bisa. Tapi ujung-ujungnya apa? Pasti kita sakit kayak kakak Iki tadi. Pasti kita akan dimarahi sama papa mama. Dan tidak akan disayang sama papa mama, terlebih Tuhan adik-adik. Jadi pilih mana? Mau disayang Tuhan atau mau dijauhi Tuhan? Kalau mau disayang Tuhan harus seperti Bapak siapa? Bapak Bileam, nurut sama Tuhan Allah. Akhirnya apa? Dia dan juga bangsa Israel diberkati. Dan juga kalau adik-adik nurut sama papa mama di rumah, sama seperti gambar ini, luar biasa. Kalian akan disayangi oleh papa mama dan kalian juga akan terus diberkati adik-adik. Amin ya. Nah, demikian cerita firman Tuhan kakak Iki adik-adik. Kalau papa mama di rumah tanya, apa sih ceritanya kak? Dek, hari ini ceritanya tentang apa? Tentang siapa sih? Tentang siapa? Betul, tentang Bapak Bileam. Bapak Bileam kenapa kalau ditanya? Bapak Bileam itu tidak mau mendengarkan perintah siapa-siapa kecuali perintah dari Tuhan Allah. Bapak Bileam taat kepada Tuhan Allah sehingga Bapak Bileam diberkati. Begitu juga dengan bangsa Israel, diberkati adik-adik. Nah gitu adik-adik ya. Nah jadi mudah-mudahan adik-adik menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, disayangi papa mama. Asal apa? Asal mau mengucapkan kata-kata yang baik, mau melakukan perintah Tuhan, perintah papa mama dengan taat. Upahnya apa? Upahmu besar di surga. Upahmu juga akan disayangi oleh papa mama, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Mau masuk surga nggak?
Kalau masuk surga harus taat papa mama terlebih Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan Kakak Iki, mudah-mudahan boleh tersampaikan dengan baik pada adik-adik. Adik-adik boleh menerimanya dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik juga dengan baik. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita menutup ibadah kita dengan berdoa bersama-sama, Kakak Iki mau memberikan tugas dulu buat adik-adik. Nah, tugasnya adalah adik-adik kumpulkan selama seminggu ini, adik-adik tuliskan 3 kegiatan baik adik-adik di rumah, mau di sekolah dengan teman-teman, mau dengan bu guru, pokoknya semua kegiatan adik-adik, 3 kegiatan baik adik-adik yang adik-adik lakukan selama seminggu ini. Adik-adik tulis, lalu adik-adik kumpulkan kepada kakak Sarah atau kepada kakak-kakak pengurus sekolah minggu di grup sekolah minggu adik-adik. Jadi adik-adik kumpulkan, adik-adik sebutkan apa aja yang adik-adik lakukan. 3 perilaku baik yang adik-adik lakukan selama seminggu. Kakak Iki tunggu tugasnya minggu depan. Nanti Kakak Iki tanya lewat kakak pengasuh yang akan mengajar berikutnya. Apa aja sih 3 kelakuan baik yang adik-adik lakukan selama seminggu ini? Ingat ya adik-adik, adik-adik harus jadi anak yang baik supaya apa? Disayangi papa mama terlebih Tuhan. Ya, itu tugas dari Kakak Iki. Sekali lagi Kakak Iki ulangi. Tulis dan kumpulkan, lalu ceritakan 3 kelakuan adik-adik, 3 kelakuan baik adik-adik selama seminggu ini. Oke adik-adik, Kakak Iki mau dengar apa aja sih 3 kelakuan baik yang adik-adik buat selama seminggu ini. Mudah-mudahan itu juga boleh menjadi berkat buat orang di sekitar adik-adik, buat papa mama, buat kakak adik, buat opa oma, teman-teman adik-adik, terlebih khusus untuk adik-adik sendiri. Jangan lupa tugasnya ya, Kakak Iki tunggu minggu depan ya. Oke? Oke, kalau begitu kita tutup dengan doa. Dan kita akhiri dengan Bapa terima kasih. Oke? Kita satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena lewat cerita Tuhan Yesus, cerita firman Tuhan pada siang hari ini, kami boleh diajarkan untuk boleh menjadi seperti Bapak Bileam, yang mau taat hanya kepada Tuhan Allah saja. Ajarkan kami untuk boleh taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami, boleh menjadi anak-anak yang nurut akan apapun yang diberitakan dan diperintahkan oleh papa mama terlebih Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat dalam segala hal. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, kami telah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan ini dengan baik, dan kiranya boleh kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Kakak Iki senang banget bisa menceritakan firman Tuhan, berbagi sama adik-adik. Jadi anak-anak yang baik dan taat kepada Tuhan dan juga orang tua ya adik-adik. Sarange, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Adik-adik, aktivitas kita hari ini menghafalkan 3 ketaatan kepada Tuhan. Jangan lupa dilakukan ya. 1. Membaca firman Tuhan. 2. Mendengarkan perintah Tuhan. 3. Menaati perintah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu harus dilakukan ya. Kita belajar hari ini untuk menjadi Bileam-Bileam masa kini. Nah, sekarang teman-teman kita akan tutup. Kakak Ayo undang semuanya berdiri. Sudah? Oke, jika sudah berdiri kita mau angkat pujian penutup kita, Hati Senang.
coba juga untuk mengisi presensi kita hari ini dengan cara ketikkan nama teman-teman dan juga kelasnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, siap ya? Kita nyanyikan sekali lagi hati senang.